Halo Bedikers. Tanggal 17 Agustus kemarin, dunia pemberitaan internasional dihebohkan dengan jatuhnya sebuah pesawat di jalan tol. Pesawat ini memuat 6 orang penumpang, yang salah satunya merupakan orang penting di pemerintahan Malaysia. Lantas seperti apa ulasannya? Mari kita bongkar. Tak ada yang menduga kalau ini adalah foto terakhir para korban sebelum akhirnya meregang nyawa. Penumpang pesawat bersama dengan kru diduga sempat melakukan foto bersama sebelum melakukan perjalanan. Sebuah foto yang tersebar di jagat maya menampilkan 5 penumpang yang sedang duduk di dalam pesawat. Salah satu penumpang dalam foto ini adalah anggota Dewan Eksklusif Negara Bagian Pahang, yakni Datuk Seri Johari Harun. Otoritas Penerbangan Sipil Malaysia menyebutkan kalau pesawat yang jatuh adalah jenis Beechcraft 390 yang terdaftar dengan nomor N28GV. Pesawat Beechcraft 390 Premier 1 dibuat oleh pabrikan Amerika Hawker Beechcraft Corporation yang dulunya bernama Raytheon Aircraft. Pesawat ini dirancang untuk bersaing dengan seri pesawat Cessna Citation Jet. Beechcraft 390 memiliki rentang sayap 13.566 meter dengan panjang 14,02 meter dan tinggi 4,67 meter. Pesawat ini mampu membawa 6-7 penumpang dengan awal 1-2 orang. Beechcraft 390 Premier 1 menggunakan tenaga penggerak berupa 2 mesin turbofan dengan model mesin Williams Rolls-Royce FJ442A. Masing-masing mesin memiliki daya dorong 2300 lbf atau 10,2 kN. Pesawat yang diproduksi antara tahun 1999 sampai 2013 ini lepas landas pada ketinggian 3.792 kaki atau 1.156 meter dan naik ke ketinggian 37.000 kaki atau 11.278 meter dalam 17 menit. Beechcraft 390 memiliki kecepatan jelajah hingga 451 kitas dengan jangkauan maksimum pesawat adalah 1.726 mil atau sekitar 2.777 km. Pesawat Beechcraft 390 Premier 1 dikenal memiliki desain sayap yang unik. Dari Raytheon, desain ini meminimalkan tarikan dan meningkatkan kecepatan jelajah serta meningkatkan kemampuan ketinggian. Meskipun sayap diperbesar, jenis Premier 1 dapat mengatur jarak lepas landas yang cukup pendek. Kemampuan ini tentu sangat berguna di bandara kecil dengan lintasan yang pendek. Badan pesawat Beechcraft 390 terbuat dari komposit serat karbon atau epoxy honeycomb berkekuatan tinggi. Badan pesawat didesain ringan, mudah dibuat, dan hampir tak pernah membutuhkan perbaikan. Ketipisan badan pesawat menjadi salah satu alasan mengapa pesawat ini memiliki ukuran kabin yang lapang. Insiden yang terjadi di Malaysia bukanlah kecelakaan pertama pesawat Beechcraft 390. Dalam sejarahnya, ada beberapa catatan insiden serius yang terjadi menggunakan pesawat tipe ini. Beberapa di antaranya, kecelakaan di Annemasse, Prancis, 4 Maret 2013, lalu di dekat Viborg, Swiss tahun 2011, dan di Samedan, Swiss pada 19 Desember 2010. Pesawat Beechcraft 390 Premier 1 sedang melakukan perjalanan dari Langkawi ke Selangor. Penerbangan ini dijadwalkan mendarat di Subang pada pukul 14.49 waktu setempat. Namun pada pukul 14.51, Bendara Pengawas Lalu Lintas Udara Subang mengamati asap yang berasal dari lokasi kecelakaan, tetapi tidak ada panggilan Mayday yang dilakukan oleh pilot pesawat. Pesawat ini pun dilaporkan jatuh di jalan tol di Elmina, negara bagian Selangor, Malaysia. Pesawat ini jatuh saat berusaha melakukan pendaratan darurat. Kepala Kepolisian Selangor mengatakan bahwa pesawat telah kehilangan kontak dengan menara kontrol lalu lintas udara sebelum kecelakaan terjadi. Pesawat dilaporkan jatuh ke tanah dan meledak saat terjadi benturan. Saat kejadian, pesawat menabrak sebuah sepeda motor dan mobil serta menewaskan 2 orang pengendara. Seorang saksi mata mengatakan bahwa ia mendengar sebuah ledakan ketika sedang bekerja di dekat lokasi kejadian sebagai mekanik. Setelah mendatangi tempat kejadian perkara, ia melihat puing-puing pesawat. Mantan anggota Angkatan Udara Malaysia Muhammad Syamil Muhammad Hashim mengatakan kalau ia melihat pesawat Beechcraft 390 terbang tak menentu sebelum akhirnya jatuh. Hingga saat ini, penyebab jatuhnya pesawat Beechcraft 390 di jalan tol belum diketahui. Pusat Koordinasi Penyelamatan Penerbangan Kuala Lumpur telah diaktifkan untuk mengkoordinasikan misi pencarian dan penyelamatan. Selain itu, para personel Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan memeriksa lokasi dan berusaha menemukan kotak hitam pesawat yang berisi tentang data penerbangannya. Tim penyidik sedang menganalisis rekaman suara kokpit atau CVR pesawat.
CVR merekam apa yang terjadi di kokpit, termasuk percakapan terakhir awak pesawat dan suara lainnya. Sementara itu, Kepala Kepolisian Malaysia, Razarudin Hussein mengatakan kalau pesawat ini hanya dilengkapi dengan CVR dan tidak memiliki perekam data penerbangan. Saat ini, jenazah para korban masih dalam proses identifikasi analisis DNA di Departemen Forensik Rumah Sakit Tengku Ampuan Rahimah. Setelah proses analisis DNA selesai, pihak terkait akan melakukan otopsi. Para korban pesawat telah diperiksa oleh tim forensik sejak Kamis malam pada 17 Agustus 2023. Menteri Kesehatan Malaysia Dr. Zahila Mustafa mengatakan bahwa identifikasi para korban kecelakaan pesawat ini membutuhkan waktu beberapa saat. Pasalnya, jasad para korban dalam kondisi parah. Hanya 1 dari 10 jenazah yang ditemukan dalam kondisi masih utuh. Sebanyak 20-30 personil tim forensik diturunkan dalam otopsi dan identifikasi para korban. Namun pihak Salina belum bisa menentukan secara pasti berapa lama proses identifikasi akan berlangsung. Kendati demikian, Kementerian Kesehatan akan membantu keluarga korban dengan memberikan konseling dan dukungan emosional. Saat ini telah tercatat ada 10 orang korban tewas dalam insiden ini yang terdiri dari 8 orang di dalam pesawat, serta 2 orang masing-masing mengendarai sepeda motor dan mobil. Menteri Transportasi Malaysia Anthony Loke mengatakan bahwa Ketua Komite Pemerintah Daerah, Perumahan, Lingkungan, dan Teknologi Hijau Pahang, serta anggota Parlemen Negara Bagian Pelangai, Datuk Seri Johari Harun, adalah salah satu penumpang yang tewas dalam kecelakaan maut ini. Selain Johari Harun, Anthony Loke juga menyampaikan 5 nama lain yang termasuk ke dalam daftar penumpang pesawat jet pribadi. 5 orang ini adalah Khairil Aswan Jamaluddin, Syahrul Abir Omar, Mohnaim Pawas Muhammad Muaidi, Muhammad Taufik Muhzaki, dan Idris Abdul Talib. Sementara 2 kru pesawat yang bertindak sebagai pilot adalah Syahrul Kamal Roslan dan Haikal Aras Abdul Azim. Adapun identitas 2 korban lainnya merupakan pengendara sepeda motor dan pengemudi mobil masih dalam tahap investigasi pihak kepolisian. Ada fakta lain di balik jatuhnya pesawat Bikrat 390. Sang pilot Syahrul Kamal Roslan yang mengendalikan pesawat sempat mengucapkan kata-kata terakhir kepada ibunya, Mahanum Ismail. Ibu Syahrul mengatakan kalau anaknya sempat menelpon beberapa hari sebelum kejadian. Dalam sambungan telepon, Syahrul mengatakan kalau dirinya sangat mencintai sang ibu. Kata-kata indah ini pun terus terngiang-ngiang di kepalanya sampai akhirnya Mahanum menerima kabar duka. Syahrul Kamal meninggalkan seorang istri dan 4 orang anak yang berusia antara 3 sampai 12 tahun. Semoga seluruh keluarga korban diberi ketabahan dan proses penyidikan berlangsung lancar sampai selesai.